Agus dan Aji, terutama Aji ya. Dimana kalau Aji dan Agus dipertemukan di dalam ring tinju ya. Masalahnya Agus sekarang kan sudah bisa melihat. Nah, apa kata kalau Agus kita pertemukan dengan Aji di ring tinju? Dan buat kamu Aji ya, kenapa Ji? Kenapa kemarin kamu cuma siram air ke dalam matanya Agus? Kenapa nggak sekalian sama mulutnya itu? Lain kali guys. Ji, ini aja Ji, saya punya usul Ji ya, saranku ya. Seandainya kamu bertemu Agus nanti di ring tinju ya, kamu bonyok-bonyokin tuh Agus mukanya, ya kamu lempeng-lempengin tuh Agus mukanya. Kalau bisa, kamu Ji, ya, kamu penyok-penyokin Agus gitu ya, mulutnya tuh Ji ya, kasih tumbuk-tumbuk ini Ji ya, biar nggak lemet Ji ya. Nah, di sini yang support Aji hadir ya, Ji, bener Ji ya. Nih, kalau seandainya kamu nanti bertemu dengan Agus di ring tinju, bonyok-bonyokin mukanya Agus kayak gini, Ci. Biar semakin kapok. Kalau perlu mulutnya nih, cuci. Seandainya. Tapi setuju nggak kalau Agus dan Aji ini dipertemukan di ring tinju ya? Lagi, Ci, hajar saja Ci, hajar mukanya Agus biar semakin bonyok, biar nggak semakin lemes, bikin keren Ci. Ini ya perwakilan dari kami Ci. Saran buat Teh Nopi ya, jangan temui Mbak, jangan temui. Gak usah nuruti Bang Krisnamurti. Hah? Mau ke Jakarta ya? Nah, saya baca dulu ya. Saya akan ke Jakarta menemui Agus yang matanya disiram air ya. Saya akan beri bantuan katanya. Sultan guys. Saya mau ke Jakarta, saya baru balik dari Singapura. Dan karena ini sudah menjadi sesuatu yang viral tentang Agus ya. Rencananya saya akan ke Jakarta menemui Agus untuk memberikan bantuan sama kamu Agus. Ya. Tepuk tangan. Kayaknya kamu semakin hari semakin viral dan terus masuk ke beranda. Saya khususnya. Dan jadi saya rencananya akan ke Jakarta menemui kamu, ya, menemui pengacara kamu Farhan. Akan memberikan bantuan sama kamu nanti. Insya Allah. Ya. Tunggu saya di Jakarta ya Gus. Tunggu saya di Jakarta ya Gus. Lu mau dijahatin orang, tapi lu gak benci. Bingung kan? Kalian kan tahu ya, ini tes kesaksian kecil saya. Saya kan lagi rame ya di sosial media. Saya itu bertanya sama diri saya. Tadi aku cerita, kok gua gak ngerasa takut ya? Apa gue sombong ya? Mungkin gue terlalu percaya diri kali ya. Gue tuh dilaporin orang kan, kok gue gak takut ya? Terus aku berdoa dalam hati, Tuhan, apa yang terjadi ya? Apa saya pura-pura kuat? Apa saya terlalu sombong? Apa kenapa ya? Terus saya tuh cuma kayak Tuhan tuh tersenyum kepada saya gitu. Terus seperti bertanya, kamu maunya gimana? Saya terserah Bapak. Masuk. Tidak. Saya bilang, cuma saya, dalam hati saya Bapak saya bilang, entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Kan cerita. Saya bingung kenapa saya gak benci dia ya? Nah, menurut saya lucu gitu. Menggemaskan gitu. Orangnya tuh, saya bingung, lo ngerti gak sih? Saya bingung, saya dalam hati saya kenapa ya? Jadi di sini saya mulai mengerti banyak hal, bahwa ternyata ketika saya jalan ikut Tuhan, beban saya itu ada yang bantu pegang. Tanpa saya mengada-adakan itu akan terjadi secara sendiri. Tapi memang prosesnya tidak singkat, panjang sekali prosesnya. Tapi barang siapa bertekun, ada firman-Nya kan? Saya kurang paham detail yang lebih tahu, yaitu ada sesuatu yang baik di dalam hal itu. Lagi viral Agus ya kan? Oh kalian berbondong-bondong tuh ngasih donatur ya kan? Donasi ya? Ngasih donasi gitu kan? Udah ngasih donasi nih ya kan? Udah tiba-tiba tuh donasinya dipakai untuk biaya kehidupannya. Dibully pula orang itu. Jadi kalian tuh gak punya pendirian guys. Kalian mah diganti dikasih gocap-gocap juga, so happy kalian. Kalian mah kan gak ada harga dirinya netizen. Paling murah netizen di Indo. Kasih gocap-gocap udah senengnya minta ampun. Nah, sebentar ya. Dari pihak yang bersangkutan langsung. Jadi waktu pas podcast di Densu terakhir, Bang Densu pun sempat pesan nggak usah
medsos lagi, nggak usah dipublikasikan lagi. Tapi Mbak Novi setelah pulang dari sana malah gencar bikin story tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi Mbak Novi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama yayasan. Tapi justru setelah itu bukannya dibicarakan masalah sertifikat yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami. Sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story katanya kami keluarga acting. Padahal jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener sama Elmi sampai si Agus sujud udah minta maaf gitu. Tapi yang penting intinya niat baik saya udah ada. Dan uang pun sisa yang dari terpakai kita udah kembalikan semua ke Elmi dan Agus. Intinya tidak ada penyalahgunaan dana donasi dari donatur, sama sekali tidak ada. Dana tersebut sudah ada di Pratiwi Noviantia, sudah tidak ada di Agus, ada di sana di yayasan. Bang, balik lagi ini kan artinya pengobatan harus berjalan ya. Mungkin seperti apa sih inginnya, karena kan memang uang kan kata Novi kan memang masih aman, masih utuh. Nanti one day jika memang Mas Agus ingin berobat itu bisa digunakan. Tapi komunikasinya ini masih mentok nih, artinya harus seperti apa sih biar bisa berjalan ini lagi. Nanti pengobatannya nanti Pak Krisnamurti dan Bang Farad yang akan membiayai ya kepada Pak Agus ke Singapura nanti. Jadi nanti Agus akan dalam pengobatan perawat. Masalahnya adalah apa coba guys? Hutangnya si Wawa itu belum dibalikin ya. Coba kalau dibalikin ya. Masalahnya kan itu gede banget guys. Yang katanya itu 98 juta. Ternyata dibayar utangnya cuma 35 juta. Sisanya buat bayar Shopee dan yang lain-lain guys ya. Waduh, si Wawa emang ya gara-gara elu sih masalahnya. Jadi seperti ini. Coba kalau nggak bayar hutang mungkin nggak akan seperti ini gitu loh guys ya. Nah kita lanjut lagi. Parah banget sih om. Jolinin ibu saya. Udah tahu itu uangnya buat uang sekolah saya om. Kalau mau berantem sini om, saya nggak takut sama Om Farad. Udah sekalian aja om, gebukin saya om sekalian om. Daripada om hancurin masa depan saya, mendingan om gebukin saya aja om. Bunuh saja saya om, daripada ngancurin masa depan saya om. Puluhan member UMKM dan wartawan datangi rumah. Asik. Pesan buat Om Farad. Balikin om di ibu saya, dasar om gak punya hati nurani, katanya pembela kaum lemah, gimana sih? Bang Farhad kemarin waktu dikirim kalau nggak salah Bang sempat bilang meminta Pak Prabowo untuk meminta kondisinya Pak Agus. Mungkin urgensinya gimana Bang? Ya kita mau minta supaya Agus bisa diterima Pak Presiden. Untuk apa nih Bang? Ya untuk melihat warganya ini yang dikriminal kemudian bermasalah begini gitu. Ini kan menyangkut orang buta. Memang kita fokus ke jangan buta huruf, tapi ini buta mata. Karena menyangkut kriminal, menyangkut hukum dan penegakannya gitu. Sehingga jangan sampai terjadi angka kriminal yang tinggi di sini. Jangan orang menyelesaikan sesuatu dengan air keras. Nah, oleh karena itu ada kepedulian Menteri Sosial, Menteri Kesehatan. Dan ini salah satunya karena kemarin saya lihat Pak Prabowo mengundang orang untuk nyanyi, orang tunanetra. Sedangkan kami berjuang gitu. Udah, saya pengen lihat. Aku udah nyambung lah sama Pak Presiden ini, udah nyambung. Ada beberapa, aku banget gitu. Dan gue yakin nggak akan ditolak. Ya, kecuali kalau Pak Prabowo wakilkan ke Gibran untuk bertemu